Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 LBL Fisika K16 Institut Teknologi Bandung akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang LBL Fisika Dasar 1A dengan judul menentukan lompatan parameter penentu lompatan tinggi. Lalu perkenalkan, nama saya Kathleen. Pada slide ini saya akan menjelaskan tujuan dari RBL yang sudah kelompok kami kerjakan. Tujuan pertamanya adalah menganalisis lompat vertikal. Untuk tujuan keduanya yaitu menghitung perubahan momentum hingga perubahan energi yang terjadi. Tujuan ketiganya adalah membuat grafik percepatan, kecepatan, dan posisi dibandingkan dengan waktu menggunakan perangkat lunak penganalisis video yaitu tracker. Dan tujuan terakhir yaitu tujuan keempatnya adalah untuk menentukan parameter penentu lompatan tertinggi. Saya akan menjelaskan tentang teori dasar usaha energi. Teori usaha energi menyatakan bahwa kerja yang dilakukan suatu gaya pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut, yang didefinisikan sebagai W12 sama dengan K2 minus K1 atau W sama dengan delta K. Yang kedua adalah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik EK mekanik dari sebuah sistem merupakan perjumlahan dari energi potensial U dan energi kinetik K dari sebuah objek yang di dalamnya EK mekanik sama dengan K tambah U atau energi kinetik tambah energi potensial. Perubahan energi kinetik atau delta K adalah W atau usaha. Perubahan energi potensial adalah minus delta W atau minus usaha. Dengan menggabungkan kedua persamaan tersebut, kita peroleh bahwa K2 minus K1 sama dengan minus U2 minus U1. Di sini didapat perubahan energi potensial sama dengan negatif karena usaha yang dilakukan berlawanan arah dengan gayanya. Kemudian juga kita dapatkan dari persamaan K2 minus K1 sama dengan minus perubahan energi potensial, kita dapatkan K2 tambah U2 sama dengan K1 tambah U1, atau bisa kita sebut sebagai kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik muncul jika pada benda hanya bekerja gaya konservatif dan tidak ada gaya dan konservatif. Kemudian kita akan membahas impuls dan momentum, atau orang-orang sebut sebagai tubrukan. Momentum linier merupakan besaran vektor P yang didefinisikan sebagai P sama dengan M kali V. Momentum linier dari sebuah partikel, di mana M adalah massa partikel dan V adalah kecepatannya. Laju perubahan momentum partikel adalah sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel dan berada di arah gaya itu. Dalam bentuk persamaan ini menjadi F net sama dengan perubahan momentum. Momentum P dari benda seperti partikel apapun tidak dapat berubah kecuali jika gaya eksternal total mengubahnya. Dalam sebuah tumbukan, gaya eksternal pada benda bersifat singkat, memiliki magnitudo besar dan tiba-tiba mengubah momentum benda tersebut. Perubahan momentum dalam waktu yang sangat singkat tetapi nilainya cukup besar dinamakan impuls. Jadi impuls didefinisikan sebagai I sama dengan integral f dt dari T0 sampai T0 tambah R, dengan R adalah suatu nilai yang sangat kecil, dengan dt adalah selang waktu yang sangat kecil juga. Perkenalkan, saya Melvin K. Jonathan dan saya akan menjelaskan setup percobaan serta alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan squat jam dan counter movement jam. Alat percobaan yang dibutuhkan adalah pertama tripod, kemudian alat perekam. Di sini saya menggunakan handphone sebagai alat perekam. Kemudian meteran untuk mengukur tinggi acuan, kemudian tempat melompat, serta di sini saya menggunakan kursi sebagai acuan tinggi untuk melompat ketika nanti dimasukkan atau dianalisa dalam tracker. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan tempat melompat. Di sini saya akan melompat sejajar dengan kursi pintu ini, sejajar dengan acuan, agar nanti ketika diukur pada tracker tidak menyebabkan error atau ketidaktepatan dalam pengukuran karena perbedaan jarak. Dan yang kedua adalah mengukur tinggi acuan dari tanah atau lantai hingga acuan yang diinginkan. Dan di sini ketika saya mengukur tinggi kursi ini adalah 1 meter. Dan kursi ini pastikan terlihat pada perekaman nanti supaya dapat dijadikan acuan untuk tingginya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan tripod serta setup kamera. Di sini pastikan bahwa tripod sejajar dengan acuan yang ingin diukur. Dalam hal ini adalah siku saya, sehingga saya set tripod untuk setinggi dengan siku saya, sejajar dengan siku saya. Kemudian pastikan juga kamera ini berada pada keadaan lurus atau tidak miring angle-nya supaya pengukurannya dapat lebih akurat. Dan pastikan bahwa jarak tripod dengan lompatan bisa menyebabkan kamera mengukur semua pergerakan yang ada, mulai dari kaki hingga titik teratas pelompatan. Sekian.
Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Libri. Di sini saya akan memperlihatkan cara menggunakan Kinovea untuk tugas RBL ini. Kalian ingin membuat garis untuk menjadikan acuan. Di sini saya akan menggunakan kursi hitam ini sebagai acuan. Cara menjadikan acuannya yaitu dengan klik line, tarik garisnya sesuai dengan acuan. Setelah itu kalian klik kanan, visibility, jadikan always visible. Klik kanan lagi, calibrate, ubah ukurannya. Karena di sini ukuran kursinya 1 meter, jadi saya tidak akan merubah ukurannya. Setelah itu, kalian menambahkan adegan lain. Di sini ada 4 adegan lain, yaitu adegan take off, adegan mulai turun, adegan titik tertinggi, dan adegan mendarat. Setelah menambahkan kelima adegan, selanjutnya kalian ingin menandai salah satu bagian dari tubuh ini saja. Boleh di perut, boleh di kaki, terserah di mana saja. Pada adegan mulai turun, saya akan menandai di sini saja, lengan pendek ini ujungnya. Setelah itu kalian ingin memark bagian adegan titik tertinggi pada bagian yang sama. Tadi kan di sini ya di ujung lengan, sekarang di ujung lengan juga. Oh ya, sebelum itu biar mudah, ini diklik always visible. Ya, setelah itu kalian ingin mengukur jarak antara titik ini dan titik ini. Jarak ini merupakan ketinggian lompatan dari orang yang menjadi model ini. Setelah selesai, jangan lupa always visible. Cara mencari waktu terbangnya mudah. Caranya dengan mengurangi waktu ini, waktu saat mendarat yaitu di 2,3 dikurangi dengan waktu take off yaitu 1,77. Terus waktu kedua yaitu waktu kontak dengan lantai. Caranya sama seperti tadi. Kita lihat adegan saat take off, kita lihat waktunya 1,77. Lalu kita lihat waktu pada adegan mulai turun, waktu ada adegan mulai turun, lalu kita kurangi. Saya Haidar. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan grafik menggunakan tracker. Pertama, kita drag and drop file video terlebih dahulu. Lalu selanjutnya taruh sumbu koordinat. Taruh sumbu ini ke pusat massa objek. Selanjutnya kita buat kalibrasi tinggi terlebih dahulu. Untuk acuannya dari ukuran tinggi kursi dengan tinggi 100.
tinggi 1,2 meter. Lalu pasang track point of nest, lalu kita pencet tombol kiri pada mouse sambil menekan tombol shift pada titik pusat massa. Setelah track videonya, kita untuk mengambil grafik, jadi 3 yang kita butuhkan adalah grafik Y terhadap T, VY terhadap T, dan AY terhadap T. Jadi kita ganti seperti ini grafik yang didapat. Untuk pengolahan data, kita akan mencari kecepatan lepas landas, perubahan momentum, dan perubahan energi saat kita melakukan lompatan. Untuk kecepatan lepas landas, kita menggunakan rumus V takeoff sama dengan akar 2GH, dengan H adalah perubahan tinggi. Untuk perubahan momentum, kita menggunakan delta P atau perubahan momentum sama dengan massa dikali kecepatan takeoff. Dan untuk perubahan energi, kita menggunakan rumus W atau perubahan energi sama dengan setengah dikali massa tubuh dikali kecepatan lepas landas dikuadratkan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan data hasil lompatan saya dengan massa tubuh saya dan tinggi tubuh saya. Untuk perhitungannya, kita menggunakan rata-ratanya, yaitu 102,767 dan 102,783. Kita pertama harus menghitung perubahan tingginya dulu, itu untuk squat jam dilakukan hal yang sama. V takeoff menggunakan rumus akar 2G delta H. Jadi kita hapus dulu. Dilakukan hal yang sama untuk squat jam. Untuk delta P kita akan mengalihkannya dengan massa. Jadi ini untuk counter movement jump dilakukan hal yang sama. Untuk perubahan energi digunakan rumus setengah M V takeoff kuadrat. Jadi saya clearkan dulu. Untuk squat jam dilakukan hal yang sama dengan kecepatan takeoff-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nova Alendra dengan NIM 165212240 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kami mengenai RPL Fisika. Ada 4 analisis utama yang akan saya bahas, dimulai dengan analisis yang pertama, yaitu berdasarkan data percobaan yang diperoleh, CMJ menghasilkan rata-rata ketinggian lompatan yang lebih tinggi dari squat jam. CMJ juga menghasilkan rata-rata impuls yang lebih besar dibandingkan squat jam. Hal ini berarti ketinggian lompatan berkaitan dengan 2 hal, yakni impuls dan energi mekanik. Untuk analisis yang kedua, salah satu faktor yang dapat membuat impuls CMJ lebih besar dari impuls squat jam adalah gaya yang diberikan. Pada CMJ, saat pelompat bergerak ke bawah, usaha yang dilakukan ke bawah justru akan disimpan oleh otot sebagai energi potensial untuk melompat ke atas. Alhasil, gaya ke atas saat CMJ akan lebih besar dibandingkan gaya ke atas saat squat jam, sehingga impuls yang dihasilkan pun turut lebih besar. Untuk analisis yang ketiga, faktor lain yang mempengaruhi adalah selang waktu berlangsungnya gaya atau delta T. Hal ini dikaitkan dengan prinsip impuls momentum dan sesuai dengan realitas percobaan. Pada CMJ, pelompat sudah memberikan gaya sejak bergerak turun dari posisi normal ke squat, lalu dilanjutkan dengan bergerak naik atau lompat. Sedangkan pada squat jam, gaya yang diberikan hanya terjadi pada saat bergerak naik atau lompat, sehingga selang waktu yang terjadi lebih kecil daripada CMJ. Adapun kami meninjau waktu kontak dengan tanah pada tiap variasi lompatan, dan terbukti bahwa CMJ memiliki waktu kontak dengan tanah yang lebih lama. Dapat disimpulkan bahwa CMJ menghasilkan lompatan yang lebih tinggi karena gaya ke atas setelah selang waktu yang terjadi lebih besar dibandingkan squat jam. Hal ini akan menghasilkan impuls yang lebih besar dan berimplikasi pada kecepatan take off yang lebih besar pula. Energi kinetik awal yang terjadi akan lebih besar dan dengan menggunakan hukum kekalahan energi, kita dapat mengetahui bahwa energi potensial maksimal akan lebih besar pula, sehingga tinggi yang dihasilkan lebih besar daripada squat jam.
Perkenalkan, nama saya Alfa Ramadan, NIM 1652125. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari RBL yang telah kelompok kami kerjakan. Kesimpulan pertamanya adalah, berdasarkan analisis kami pada percobaan ini, lompatan vertikal dengan metode counter movement jam menghasilkan lompatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan squat jam. Kesimpulan yang kedua, perhitungan perubahan momentum dapat dilihat pada tabel 5.11 dan perhitungan perubahan energi dapat dilihat pada tabel 5.12 yang tertera pada laporan. Kesimpulan yang ketiga adalah, grafik percepatan, kecepatan, dan posisi terhadap waktu dapat dilihat pada bagian pengolahan data. Yang keempat, berdasarkan percobaan ini, parameter penentu lompatan tertinggi adalah gaya ke atas serta waktu kotak dengan tanah. Dan kesimpulan yang kelima, perbandingan V-takeoff berdasarkan perhitungan dan grafik dapat dilihat pada bagian pengolahan data. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan diantaranya adalah ketidakpresisian dalam pengukuran, perbedaan gravitasi, dan sudut perekaman.